Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi. Salam sehat buat semuanya. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran ialah melalui model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk pluralitas masyarakat Indonesia dari segi agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan dengan benar, serta mampu menyajikannya dengan baik. Anak-anak, mari perhatikan slide berikut ini. Plural memiliki arti jamak, sedangkan pluralitas memiliki arti kemajemukan, sehingga pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yakni multikultural. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Pluralitas yang akan kita pelajari hari ini ialah perbedaan agama, suku bangsa, budaya, dan pekerjaan. Pluralitas masyarakat Indonesia yang pertama ialah perbedaan agama. Sebagaimana yang kita ketahui, agama yang ada di Indonesia ialah agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda, kitab suci yang berbeda, dan ajaran yang berbeda. Pluralitas masyarakat Indonesia yang kedua ialah perbedaan budaya. Menurut Kunchoro-Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut J.J. Hunington, terdapat 3 wujud budaya, di antaranya gagasan atau wujud ideal, aktivitas atau tindakan, artefak atau karya. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. 7 unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat, di antaranya yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, bahasa. 6, religi. Dan yang ketujuh, sistem pengetahuan. Anak-anak, perhatikan faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, perbedaan lokasi. Perbedaan lokasi kondisi alam di berbagai daerah di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan hasil kebudayaan. Salah satunya, rumah. Contoh bentuk rumah di Jawa dan di Kalimantan berbeda karena menyesuaikan lokasinya. Yang kedua, perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan agama atau keyakinan menyebabkan adanya hasil kebudayaan dari berbagai agama di Indonesia. Salah satunya berupa candi, patung,
dan relief peninggalan agama Hindu-Buddha yang berasal dari kerajaan masa itu. Pluralitas masyarakat Indonesia yang ketiga ialah perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Anak-anakku semuanya, kalian bisa memperhatikan nama-nama suku bangsa di setiap provinsi di slide berikut ini. Mulai dari nomor 1 sampai 30. Pluralitas masyarakat Indonesia yang terakhir ialah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik di sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Pekerjaan sektor non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau kepada perseorangan. Contohnya, pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri dan tak tergantung pada pihak lain. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam dibandingkan dengan negara-negara lain. Keberagaman dan perbedaan budaya harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Peran dan fungsi keragaman budaya ialah sebagai daya tarik bangsa asing. Kekayaan budaya bangsa Indonesia adalah salah satu daya tarik wisatawan mancanegara. Selanjutnya, tertanamnya sikap toleransi di Indonesia. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mengembangkan kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Selanjutnya, saling melengkapi hasil budaya. Di Indonesia sendiri, kekayaan budaya apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Selanjutnya, mendorong inovasi yaitu pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Misal, Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayun di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsi berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus merupakan tempat ibadah umat Islam. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu. Demikian anak-anak tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.